Shalom saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam renungan firman hari ini yang mendorong kita untuk mendoakan wilayah tempat di mana Injil akan diberitakan di tempat tersebut. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, syukur dan pujian kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Berkati dan tolong kepada gereja-gereja yang misioner dan para misionaris yang melakukan pekabaran Injil di wilayah-wilayah di mana Injil Kerajaan Allah sedang diberitakan. Berikanlah kuasa-Mu melalui Roh Kudus sehingga Injil itu menerobos masuk di tempat tersebut. Terima kasih ya Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tema kita dalam renungan ini adalah penginjilan dan doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan kita terambil di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. 37, waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga pergi memberitakan Injil. Seperti tertuang di dalam bacaan kita di ayat yang ke-38. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Salah satu misi kedatangan Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil. Namun sebelum melakukan pemberitaan Injil tersebut, persiapan Tuhan Yesus adalah berdoa pagi-pagi benar. Jam berapa Yesus berdoa pagi-pagi benar itu? The day before light. Ya, kira-kira sekitar jam 3.30 sampai jam 4 subuh. Sebelum matahari pagi memancarkan sinarnya. Ke tempat yang sunyi, Yesus perlu menyendiri menaikkan doa tersebut. Penginjilan paling efektif menurut Kramer adalah dalam ulasannya menggunakan kaum awam atau jemaat biasa yang misioner, yang dalam kehidupan mereka sehari-hari berada di mana mereka hidup dan berdiam di tengah-tengah masyarakat umum yang mayoritas belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Namun berdoa terlebih dahulu merupakan tindakan terpuji sebelum kita melakukannya. Yesus Kristus memberikan teladan untuk hal tersebut. Dia berdoa pagi-pagi benar di tempat yang sunyi sebelum mengambil langkah-langkah dalam melakukan pemberitaan Injil. Wilayah atau tempat di mana kita berdiam perlu didoakan terlebih dahulu supaya roh teritorial di tempat tersebut dipatahkan kuasanya sehingga Injil tersebut dapat disampaikan. Secara sederhana, penginjilan dan doa adalah berbicara kepada Allah tentang tetangga-tetangga kita sebelum kita memberitakan kepada mereka. Kita harus melihat kebaikan Allah tersebut. Definisi ini yang ditemukan oleh Beverly James telah membantu kita untuk memenangkan ribuan orang Kristen yang mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh untuk bersaksi kepada mereka yang terhilang, tetapi tidak mampu atau takut untuk berbagi Injil dengan mereka. Penginjilan disertai doa perlu diajarkan kepada jemaat agar mereka senantiasa memiliki kesiapan hati yang terbuka. Kita harus berdamai dengan orang-orang yang terhilang, terutama kepada tetangga-tetangga kita.
Kita perlu menempatkan damai sejahtera karena kita sebagai orang Kristen telah mendoakannya. Bahkan penghalang-penghalang Injil bagi orang terhilang. Sikap kita yang bermusuhan atau keengganan kita untuk memberitakan Injil menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penyebaran Injil Kerajaan Allah. Jika Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa, maka kita tidak bisa menjadi musuh mereka. Kasih harus mendasari pemberitaan Injil itu. Memberitakan kebenaran tanpa kasih adalah seperti menebar garam di tengah laut yang asin. Siapapun tetangga kita, menabur kasih akan berdampak positif terhadap Injil. Jika kita memberkati orang-orang yang terhilang, maka kita berhenti mengutuki mereka. Jika tidak, tentu kita tidak akan melakukan pemberitaan Injil. Orang-orang terhilang adalah sasaran Injil, objek bagi pemberitaan tersebut. Kita perlu mengucapkan berkat kepada tetangga-tetangga kita. Kota kita akan mengalami perbaikan. Amsal 11 ayat yang ke-11. Tetapi jika kita mengutuki tetangga kita, maka kita meruntuhkan kota tersebut. Ini dimulai dengan blok di mana kita tinggal. Kita mengucapkan damai sejahtera untuk menetralkan roh jahat yang telah ditugaskan untuk membutakan tetangga-tetangga kita terhadap terang Injil. Alkitab memberitahukan dengan jelas mengapa semua orang yang ada di dalam lingkungan pengaruh kita belum datang kepada Tuhan Yesus. Ini berarti iblis secara aktif mempengaruhi orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Untuk membalikan situasi ini, kita harus membuang kemarahan kita dan mulai mengucapkan damai sejahtera kepada orang-orang yang terhilang. Berkat lebih kuat dibandingkan kutuk, karena kutuk dapat dipatahkan. Penginjil memiliki kuasa untuk mematahkan kekuatan setan. Tangan yang memberkati selalu mengalahkan tangan yang mengutuki. Atmosfer berkat melemahkan cengkeraman roh-roh jahat, dan mereka segera gulung tikar dan lari meninggalkan mangsanya. Pola hidup sorgawi akan selalu mematahkan kutukan iblis. Tetangga-tetangga Anda mungkin datang kepada Anda dan akan mengatakan, bila mana saya melihat Anda lewat, saya akan mendapatkan sesuatu getaran positif. Itulah ungkapan yang dipakai untuk damai sejahtera. Yang mereka maksudkan adalah diri Anda adalah sesuatu yang nyata, yang bisa mereka rasakan dan mereka menyukainya. Kita harus bersyukur untuk perkara ini, dan biarlah apa yang kita lakukan itu akan memberikan pencerahan terhadap Injil, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam kasih Yesus Kristus kami mengucapkan syukur atas kesempatan kami dapat terlibat dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah kepada tetangga-tetangga kami. Terima kasih Tuhan atas hadirnya orang-orang Sunda yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara kami tersebut yang juga terlibat di dalam memberitakan Injil. Berkati Provinsi Jawa Barat, seluruh kabupaten, kota, dan kecamatan yang pada bulan November tahun 2024 akan mengadakan pilkada. Berkati pemerintah sebagai penyelenggara serta keamanan yang ada di seluruh Jawa Barat. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.